Istri saya itu kan berharapnya suaminya itu yang sudah jelas pendapatannya ya, pegawai negeri, pegawai bank atau apapun. Tiap bulan yang pasti gitu. Sedangkan saya kan tidak ada kepastian. Naik turun dan sebagainya gitu. Tiap 17 Ramadan seluruh omset disedekahkan. Ah, luar biasa. Itu omset ya Pak Kus? Omset. Nah, itu momentum juga ya Pak Kus ya? Ya ini keberanian aja ya. Ini saya belajar tentang sedekah brutal, membabi buta, all out gitu. Hanya ya ternyata Allah akan mengganti juga. Dan pasti gitu. Saya exciting ya cerita Pak Kus tadi ya. Maksudnya bisa menjadi seorang Pak Kus yang hari ini tuh pasti bukan perkara perjalanan 1 hari 2 hari, tapi panjang, termasuk peran orang-orang penting di balik itu Pak Kus. Izin ya, kalau boleh sedikit bertanya Pak Kus, apa dan siapa gitu Pak Kus yang membentuk mentalitas seperti Pak Kus hari ini ya, yang ya pebisnis, pengusaha, juga aktif sebagai sosial. Siapa ini Pak Kus? Pertama kedua orang tua saya. Masya Allah. Saya sejak SD ya ditempa oleh bapak ibu ya, saya ngurus sawah. Ketika menanam padi ya saya banjari ya, nanam ikut nanam, ketika panen ikut panen. Walaupun mungkin teman-teman yang lain mungkin nggak seperti itu di tempatnya, ternyata bapak saya minta untuk itu ya, ternyata membuat saya itu lebih kuat menghadapi permasalahan. Terus setiap sore sebelum saya olahraga sepak bola atau volley itu, saya memang sama orang tua dikasih harapan. Pokoknya kalau setiap sore menyiapkan rumput untuk makan lembu atau sapi, nanti saya dapat hadiah sepeda ontel. Wow. Karena akhirnya setiap sore saya ngasih rumput dulu sebelum saya bermain itu. Itu kan melatih kedisiplinan dan ditempa di situ. Baru boleh main setelah itu. Baru boleh volley, sepak bola harus terpenuhi, sapinya itu harus sudah siap rumput yang dimakan gitu. Nah itu terlatih terus. Habis itu saya belajar mondok ya, berpisah waktu SMA itu 2 tahun. Dan tentunya kalau sudah berkeluarga, yang sangat mendukung adalah istri saya. Istri saya apapun apa yang menjadi mimpi saya itu senantiasa didukung. Walaupun saya banyak berseberangan dengan pemikiran istri saya. Istri saya itu kan berharapnya suaminya itu yang sudah jelas pendapatannya ya, pegawai negeri, pegawai bank atau apapun. Tiap bulan yang pasti gitu. Sedangkan saya kan tidak ada kepastian. Naik turun dan sebagainya gitu. Tapi karena sudah menjadi satu ya, mau nggak mau ngikutin irama apa yang saya lakukan. Walaupun sering babak belur, hampir 8-10 tahun saya mengalami kegagalan bangun bisnis. Bahkan istri saya pernah sakit vertigo karena tekanan batin yang luar biasa. Setiap pagi sering ditagih sama debt collector. Masya Allah. Nah ketika saya mau bangkit lagi, saya balik ke Sragen, izin sama istri saya, coba dulu Mas yang ke Sragen dulu, saya tetap ngurus di Bogor sampai anak-anak lulus. Kalau nanti di Sragen berhasil, baru saya hijrah ke Sragen. Hampir 7 bulan lebih. Masya Allah. Nah, artinya dukungan ya. Sampai saat ini dalam hal dakwah pun luar biasa. Artinya ya didorong gitu ya. Kadang tengah malam ya dibangunin, kalau pas capek ya dibangunin untuk sholat malam. Kalau nggak ke masjid didorong lagi gitu. Artinya kalau dulu ya orang tua mestinya, dan saat ini istri yang sangat mensupport dan mendukung. Ya kayak saat ini sejak pagi saya di masjid ya malah didorong sama istri. Katanya takmir, kok nggak ke masjid? Nah, nah ini peran penting ya. Gitu. Oke. Jadi peran keluarga penting ya. Sangat. Lingkungan yang menguatkan. Termasuk dari Pak Kus cerita pendidikan dari ayah tadi yang diingat kuat menjadikan membentuk mental tadi ya Pak Kus. Luar biasa. Nah, rekan-rekan, paket lengkap ya sebenarnya kalau bicara Pak Kus, kemudian keberhasilan dari kesuksesan menurut beliau tadi gitu ya. Kemudian ada dukungan-dukungan juga dari orang-orang penting di sekelilingnya gitu. Nah, berarti keberhasilan, kesuksesan anak muda hari ini itu akan mudah dicapai jika beberapa hal tadi yang sudah disampaikan Pak Kus itu terpenuhi Pak Kus. Ada beberapa kondisi
yang tidak ideal gitu Pak Kus, atau kadang orang menganggapnya begini Pak Kus, alah itu nyatanya yang ke masjid juga uripe ngono-ngono kuwi wae. Yang ratau ning masjid kayak malah uripe kepenak gitu ya, dalam tanda kutip. Kan pernah ada dengar selentingan begitu nggak Pak Kus? Itu sejatinya seperti apa sih Pak Kus itu? Saya pengen mengikuti bagaimana Rasulullah membangun anak-anak muda di masjid. Bisa sukses. Gitu. Bisa sukses. Bahkan saya kemarin nasihatin beberapa anak muda itu nggak punya keyakinan apa masjid bisa mengantarkan kesuksesan. Gitu ya. Nah, tapi ternyata dari beberapa orang gitu ya, saya ada namanya tuh Mas Toto. Itu dulu penjual keliling jajanan dari beberapa kabupaten pindah Boyolali, Karanganyar, Sragen, Solo, dan akhirnya suatu saat diuji nabrak orang. Dan ketika nabrak orang itu konsultasi sama saya, ketika itu mijet saya. Loh, kamu pintar mijet aja, kamu fokus aja di mijet itu. Belajar betul, berhenti ketika ada kecelakaan itu dan dia sudah nggak jualan lagi. Fokus belajar mijet, akhirnya bekam dan sekarang punya karyawan lebih dari 10. Dan berangkat umroh pernah bersama saya juga. Artinya apa? Fokus saja di situ dan ternyata apa kesuksesannya Mas Toto? Setiap ada pengajian di Masjid Al Mukmin Margo Asri Gang 11, Pak Toto ini yang menyiapkan tehnya, yang menyiapkan snacknya. Dan lompatannya waktu itu Pak Toto punya 2 rumah. Akhirnya 1 rumah itu dijual murah karena yang beli masjid. Ya kayak setengah diwakafkan lah gitu. Masya Allah, setelah sering ngurus agama Allah dengan menyiapkan air minum dan snack untuk pengajian di Masjid Margo Asri tersebut, berani mengambil keputusan waktu itu, gimana saya lompatannya biar dasar jual aja 1 rumahmu diwakafkan untuk masjid. Dan dilakukan betul 2 hal tersebut. Sekarang diperjalankan sama Allah, fokus tukang pijat dan bekam saja, bahkan menasional. Masya Allah. Ini contoh. Artinya ya dia fondasinya ngurus masjid, ngurus agama Allah. Ya. Intang serullahi yang surkum wa yusabit agamakum. Tolong agama Allah, pasti engkau akan ditolong sama Allah. Nah, ini buktinya, pijet saja. Maka saya menyampaikan kepada anak-anak muda, ya pengalaman saya membimbing pengusaha atau UMKM itu ya fondasinya adalah spiritualnya dulu. Ya. Bisa. Dari masjid sukses. Dan ada menarik tadi, ada satu kata momentum tadi Pak Gus. Jadi seorang tuh sebenarnya punya titik balik, momentum untuk berpindah dari yang tadinya biasa seperti tadi cerita Pak Toto ya, dari yang biasa aja mijet gitu, kemudian ada momentum terus lompat gitu ya Pak Gus. Nah, ada the way caranya nggak Pak Gus supaya menciptakan momentum ini Pak Gus? Tadi selain kalau Pak Gus kan menulis buku Marketing Langit ya teman-teman ya, di situ banyak diceritakan juga tentang momentum seseorang lompat gitu ya. Nah ini menarik ini Pak Gus, momentum. Nah bagaimana menciptakan momentum itu supaya yang tadinya itu kita menjalankan keahliannya biasa terus lompatnya dahsyat gitu. Momentum itu ya kita harus bisa memilih pas momentumnya tepat. Ya Pak Toto ini kan jualan keliling. Ketika jebret nabrak orang ya, sampai meninggal yang ditabrak itu, saya minta untuk berhenti. Nah, kamu kan sudah sering ngurusi masjid dan sebagainya. Ya udah, ini fokusin juga. Terusan karena kamu punya kompetensi skill mijet dan bekam, udah fokus ini aja latihan. Nah, akhirnya dari momentum-momentum itu Pak Toto bisa mengambil. Dan yang terpenting adalah karakter juga. Karakter apa contohnya? Pernah ditipu ya ikhlas saja. Nanti akan diganti sama Allah gitu ya. Jadi momentum itu ya nggak bisa tapi harus bisa memilih. Kayak saya ya. Saya itu bisnis berkali-kali bangkrut, mungkin 8 sampai 10 tahun. Pernah juga saya tuh mau menyerah, kayaknya saya nggak cocok menjadi pengusaha. Tapi saya ingat bahwa Rasulullah pembisnis, sahabat Rasul juga pembisnis, maka saya harus punya tekad, harus bisa menjadi seorang pembisnis. Dan butuh waktu 8 sampai 10 tahun baru ketemu bisnis saya. 8 sampai 10 tahun. Iya, kesabaran menunggu itulah yang kadang kita nggak sabar. Sebetulnya sudah 1000 langkah mengalami kegagalan, padahal 1001 sudah sukses. Tinggal satu langkah saja kita nggak tahu gitu kesuksesan di mana. Give up ya, menyerah gitu, tinggal satu. Oke, menarik. Jadi momentum akan datang di saat yang tepat. Terus tadi kalau
mendengar cerita Pak Kus tentang Pak Toto tadi kan beliau nyiapin minum pada saat pengajian, snack. Itu bisa jadi menciptakan momentum juga. Betul. Ya, Pak Kus? Dan ketika ini menolong agama Allah yang saya pahami dan ya saya yakinin dan ini adalah dalilnya, berarti suatu saat pasti akan dikasih hadiah sama Allah. Keren. Wah. Termasuk kalau saya baca buku Marketing Langit ya, teman-teman nanti boleh search di beberapa masih ada kan ya Pak Kus ya? Masih. Marketing Langitnya ini ceritanya kalau momentum di ayam sako itu kan memberi makan anak yatim sama plus setiap 17 Ramadan. Ya, itu, setiap 17 Ramadan seluruh omset disedekahkan. Luar biasa. Itu omset ya Pak Kus? Omset. Nah itu momentum juga ya Pak Kus ya? Ya ini keberanian aja ya. Ini saya belajar tentang sedekah brutal, membabi buta, all out gitu. Hanya ya ternyata Allah akan mengganti juga. Dan pasti gitu. Dan pasti. Seperti beli tanah yang lokasi ayam geprek di Jalan Ahmad Yani itu kan dulu tanah tersebut nggak dijual gitu. Tapi ketika itu saya memohon sama Allah menghadirkan anak yatim piatu dari Tangen, berdoa di tanah tersebut yang belum ada bangunannya. Ayo kita doakan suatu saat bisa kebeli tanah ini. Butuh waktu dari 2012 ke 2019. Berarti butuh waktu berapa? 5 tahun ya. 5 tahun. Akhirnya kebeli. Luar biasa. Keyakinan ini membangun keyakinan diri dan berani untuk ngambil sikap yang di luar logika. Masya Allah. Ya. Sebenarnya nggak cukup ya waktu ngobrol ini sudah sampai cerita mengenai marketing langit juga ini ya. Rekan-rekan tadi kalau bicara mengenai keberhasilan awalnya, kemudian keberhasilan itu bisa dimulai dari masjid, ya. Kemudian orang-orang yang mendukung di sekeliling kita ini menjadi salah satu booster ya Pak Kus. Betul. Anak muda bilangnya sekarang ya. Booster, penyemangat. Bahkan ngapunten nih Pak Kus, misalnya tadi cerita mengenai orang-orang di sekeliling kita yang sudah tiada pun itu sebenarnya tetap bisa menjadi booster ya Pak Kus. Karena pahala kebaikannya masih bisa terus mengalir sampai di akhir hayat beliau. Nah ini luar biasa ya rekan-rekan. Kita pagi hari ini banyak mendapatkan ilmu dari Pak Kusnadi Ihwani. Dan bicara mengenai keberhasilan, kesuksesan, kita yakin anak-anak muda yang hari ini sedang mencari bagaimana kira-kira masa depan cerahnya bisa didapat. Salah satunya tadi ilmu dari Pak Kus. Mari kita mulai dari berangkat ke masjid. Ini menjadi salah satu sarana keberhasilan buat di masa depan kita juga. Mungkin ada pesan spesial untuk rekan-rekan muda supaya suksesnya ini nggak nanggung Pak Kus melalui masjid Pak Kus. Ya. Masjid adalah tempat yang terbaik, tempat yang diberkahi, dan itu adalah rumah Allah. Tempat terbaik diberkahi rumah Allah. Maka jadikanlah tempat yang baik dan rumah Allah ini menjadi pusat energi kita, booster kita untuk menguatkan diri kita agar kita itu siap menghadapi ujian apapun, problematika apapun, sehingga sandarannya hanya kepada Allah. Maka dari masjidlah umat bangkit, dari masjid membangun peradaban, dan dari masjid pusat kegiatan. Cuma ini hal yang mungkin belum bisa familiar dan belum bisa diterima oleh khalayak umum. Maka saya mencoba dari masjid, fungsinya adalah mengembalikan kebangkitan umat. Amin, luar biasa ya. Barakallah Pak Kusnadi Ihwani sudah berbagi ilmu buat kita semua rekan-rekan muda ya. Podcast Al-Falah hari ini sangat bermanfaat sekali. Dan kita akan jumpa di podcast berikutnya. Minum sirup dari buah alpukat, jadikan hidup kita semakin bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.